Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semuanya? Sehat, Umi. Masih semangat? Masih, Umi. Iya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa belajar. Ya, karena di pertemuan kita pada pagi hari ini kalau tidak salah pertemuan kita yang ke-10 ya, 10 atau 11. Salawat dan salam marilah kita berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita tetap istiqomah walaupun di rumah, tetap selalu menjalankan ibadah-ibadah dari anjuran beliau. Baik, saya share dulu ya PPT-nya. Kelihatan ya? Kelihatan ya, Nak ya? Oke. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas materi tentang hak beragama, yaitu kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Ya, jadi kita tahu bahwa setiap warga negara itu memiliki hak untuk memilih agamanya masing-masing dan kepercayaannya masing-masing. Ya, itu juga tertuang di dalam pasal ya. Pasal 29 tentang hak memilih beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih sebenarnya itu agama. Nah, kenapa kita harus memiliki agama, harus memiliki kepercayaan? Nah, agama adalah suatu ajaran dan sistem yang mengatur tata keimanan ataupun kepercayaan dan peribadatan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi agama ini adalah sarana kita untuk ataupun penghubung kita untuk istilahnya bagaimana kita untuk beribadah kepada Tuhan yang kita percayai. Ya. Pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Jadi, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia itu bebas memilih melaksanakan ajaran agamanya menurut keyakinan dan kepercayaannya. Dalam hal ini tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Jadi, walaupun oleh orang tua kita sendiri, memang pada hakikatnya ketika anak yang baru lahir ya kan dari seorang ibu yang muslim, otomatis pasti anaknya menjadi muslim ya kan. Begitu juga sebaliknya. Anak yang lahir dari ibu yang Nasrani, otomatis anaknya juga pasti akan Nasrani. Nah, tapi ketika anak itu sudah dianggap dewasa, 17 tahun ke atas ataupun sudah kawin, telah dianggap dewasa, maka si anak itu berhak memilih ya kan sesuai dengan dalam pasal tertera dalam Undang-Undang Dasar, maka si anak boleh ataupun berhak memilih agama yang ia yakini ya kan ataupun aliran kepercayaan yang ia yakini. Jadi tidak boleh ada unsur paksaan dari siapapun. Nah, kemerdekaan beragama muncul dikarenakan secara prinsip tidak ada tuntutan yang mengandung paksaan pada penganutnya untuk memaksakan agamanya kepada orang lain. Jadi kita sendiri pun yang misalnya kita berteman dengan orang yang berbeda agama dengan kita memaksakan agama kita misalnya agar dia itu yakin dan percaya terhadap agama kita, itu juga tidak boleh, Nak. Dalam itu juga termasuk pelanggaran pidana. Kalau memaksakan kehendak untuk memaksakan orang untuk meyakini agama kita. Kemerdekaan beragama bukan berarti memperbolehkan kita untuk tidak memiliki agama ataupun biasa kita sebut ateis ya. Jadi artinya kemerdekaan beragama di sini adalah menyuruh kita untuk bisa memilih agama yang sudah tertera secara hukum ya. Jadi ada 6 agama yang sudah disahkan oleh Indonesia dan aliran kepercayaan yang lain itu yang boleh kita yakini. Di luar itu artinya kita seandainya seseorang tidak
meyakini agama manapun, tidak boleh. Karena di KTP sendiri pun ya kan secara administrasi kita harus memiliki agama. Nah, agama itu di Indonesia diakui menurut Undang-Undang PNPS nomor 1 tahun 1965 tentang pencegahan dan penyalahgunaan ataupun penodaan agama. Jadi ada 6 agama yang sudah diakui di Indonesia. Yang pertama itu adalah Islam, yang kedua Hindu, Buddha, Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Konghucu. Ya, Konghucu ini di akhir ini ya karena diresmikan oleh Indonesia. Nah, jadi ada 6 ya. Nah, dasar hukum kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia itu juga sudah ada tertuang dalam undang-undang, yaitu pasal 29 tadi yang saya sebutkan, pasal 29 ayat 1 dan 2 serta pasal 28E ayat 1 dan 2, ya kan? Jadi intinya di dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa setiap warga negara itu berhak memilih agama yang ia yakini ya karena itu dia. Selanjutnya adalah di alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga menerangkan bahwa warga negara itu harus memiliki agama dan keyakinannya, yaitu apa isi alinea ketiga tersebut? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Artinya tetap ada ya sesuai dalam Pancasila kita, sila pertama itu tetap ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Yang mana pemerintah ataupun masyarakat Indonesia itu menjunjung nilai-nilai keagamaan, religiusnya masih ada. Karena apa? Memposisikan sila pertama yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Itu dia. Karena memang negara kita ini adalah negara yang menjunjung nilai-nilai agama. Walaupun kita ini di dalamnya beraneka ragam agama ya warga negaranya, tapi tetap harus memang memilih agama. Jadi tidak ada terkecuali, tidak boleh ateis ya nak. Nah, bagaimana dengan kedudukan penganut kepercayaan di Indonesia? Pernah tidak nak mendengar penganut kepercayaan? Pernah nggak kira-kira? Halo, yang lain? Ya. Kalau kita dulu pernah belajar ya tentang aliran kepercayaan animisme, kan ada ya nak ya, dinamisme. Nah, itu termasuk ke dalam aliran kepercayaan di Indonesia, gitu ya. Mungkin itu masa-masa sebelum kemerdekaan. Nah, sekarang setelah kemerdekaan ini juga banyak orang-orang yang memeluk aliran kepercayaan. Ya, nanti kita bahas. Jadi bagaimana kedudukannya dengan pemeluk kepercayaan di Indonesia? Nah, jelas. Jadi punya juga dasar hukumnya. Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2017 tentang permohonan uji materi terkait aturan pengosongan kolom agama pada kartu keluarga ataupun KK dan kartu tanda penduduk ataupun KTP itu diperbolehkan. Itu sejak putusannya tahun 2017. Nah, itu putusan dari Mahkamah Konstitusi sendiri yang mengamanatkan. Jadi bagi aliran kepercayaan yang tidak memilih 6 agama yang tadi sebelumnya di slide sebelumnya saya sebutkan yang telah disepakati di Indonesia, jadi dia boleh mengosongkan di kartu keluarganya kolom agama dan di kartu tanda penduduknya ataupun KTP-nya dia boleh mengosongkan kolom agamanya. Jadi dikosongkan. Jadi apa? Jadi dia bisa isi itu berarti orang-orang yang memeluk aliran kepercayaan. Ya. Jadi ada beberapa agama lokal di Indonesia ataupun aliran kepercayaan, biasa kita sebut dengan aliran kepercayaan yang biasa diyakini oleh beberapa masyarakat di Indonesia. Masih banyak, nak. Salah satunya ada namanya Parmalim. Parmalim itu ada di Sumatera Utara. Ya, saya sendiri sudah pernah membuktikan
Saya punya teman, dulu ada teman kuliah saya, Nak. Jadi dia itu tidak beragama agama Kristen ataupun Muslim, Muslim tidak, Nasrani juga tidak. Jadi saya tanya, apa agama kamu? Dia bilang agama saya memiliki aliran kepercayaan yaitu Parmalim katanya. Nah ini dia tadi Parmalim, asalnya dari Sumatera Utara. Jadi kalau biasa disebut nenek moyangnya itu dari apa namanya Sisingamaraja. Jadi mereka punya tempat peribadatan sendiri, ya punya aturan-aturan tersendiri. Bahkan saya pikir awalnya semula dia itu beragama Nasrani, ternyata tidak. Dia bilang saya bukan Nasrani katanya, tapi saya itu beragama Parmalim, seperti itu dia. Jadi banyak ya aliran-aliran kepercayaan di Indonesia. Ada aliran Mulajadi, Nabolon di Sumatera Utara juga, Sunda Wiwitan, ya kan? Banyak enak. Di Bali juga ada Hindu Dharma, Wetutelu, ya kan? Di Kalimantan ada Kaharingan. Nah, jadi jangan heran jika ada orang-orang nanti yang kalian temui misalnya dia tidak menganut agama tapi dia menganut aliran kepercayaan dan disebut biasanya dengan agama lokal di Indonesia. Itu sudah disahkan ya menurut putusan Mahkamah Agung tahun 2017. Jadi sebelum putusan itu, ya mereka tidak punya apa namanya di administrasi mereka tidak bisa mencantumkan agama lokal mereka sebelum putusan tahun 2017, putusan Mahkamah Konstitusi tadi. Sampai sini bisa dipahami ya, Nak ya? Nah, selanjutnya, iya, baik. Selanjutnya adalah agama itu bisa mengatur dua dimensi dalam kehidupan kita. Ya, dimensi yang pertama itu adalah dimensi vertikal. Vertikal itu artinya dari apa ya bawah ke atas ya Nak ya. Dimensi horizontal ini berarti rata sama rata dia. Nah apa sih itu dimensi vertikal? Jadi dimensi vertikal itu juga mengatur hubungan antara manusia dan Tuhannya. Jadi antara kita dan Tuhan. Jadi cara hubungannya itu seperti apa dengan misalnya beribadah, kalau kita Muslim kita dengan salat 5 waktu ya kan, berpuasa, berdoa, itu adalah hubungan kita kepada Tuhan kita, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang selanjutnya adalah mengajarkan pada para pemeluknya agar selalu taat pada Tuhan. Nah, contoh misalnya saling menasihati, itu berarti masuk ke dalam dimensi vertikal. Mengingatkan teman kita yang misalnya dia tidak melaksanakan sholat 5 waktu, itu masuk ke dalam dimensi vertikal. Ya. Selanjutnya adalah dimensi horizontal. Dimensi horizontal ini adalah mengatur hubungan antar makhluk ciptaan Tuhan. Nah, jadi masih ingat ya Nak ayat hablum minallah dan hablum minannas. Jadi bukan hanya hubungan kita kepada Allah, bukan hanya vertikal saja, tapi horizontal. Hubungan kita hablum minannas, hubungan kita terhadap ciptaan makhluknya, baik itu agama lain di luar kita, ya kan? Karena kita Muslim, kita bisa berteman ataupun saling menghargai dengan teman-teman yang beda agama, seperti agama Nasrani, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya adalah mengajarkan agar manusia itu pada dimensi horizontal ya, mengajarkan agar manusia selalu berbuat baik pada orang lain. Ya, jadi artinya tidak membeda-bedakan agama. Walaupun misalnya ada teman kita yang berbeda agama, tetapi dia lagi membutuhkan pertolongan, misalnya bantuan, kita wajib menolongnya. Sama misalnya bagi negara-negara yang terkena musibah, ya karena kan banyak ya negara-negara non Muslim yang terkena musibah, tapi sebagai negara makhluk yang baik, ya kan, yang mana untuk bisa menciptakan dimensi horizontal tadi, kita wajib membantu jika kita mampu. Nah, fungsi agama. Jadi fungsi agama itu bisa sebagai pedoman hidup. Sebagai pedoman hidup itu adalah pandangan hidup kita, bahwa seseorang itu pasti dia harus punya prinsip dalam hidupnya, punya pandangan ya, karena agar apa yang dia lakukan itu tidak bertentangan dengan agama. Harus memang ada fondasinya. Mengatur sebagai pengatur hubungan antar manusia. Jadi kita tahu bahwa dalam agama itu diatur untuk saling menghargai, menghormati, tidak saling mencela, tidak memaki, ya karena itu diatur dalam agama. Mengatur hubungan antara manusia dan Tuhannya sudah pasti ya kan, sebagai sarana penentram hati. Ya, pasti orang yang beragama sudah pasti di hatinya itu pasti ada ketentraman jika memang dia benar-benar meyakini ataupun
melaksanakan aturan-aturan agama sesuai yang ia yakini. Ya, karena memberikan identitas. Nah, memberikan identitas ini adalah sebagai tanda pengenal. Nah, apalagi kita sebagai warga negara, kita tentunya sangat perlu administrasi di pemerintahan untuk sebagai identitas diri kita. Agamanya apa itu ya, Nak ya. Nah, jaminan kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Ini tadi ya, pasal 28E dan ayat 1. Isinya adalah setiap orang itu bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, ya. Memilih pendidikan dan pengajaran itu salah satunya masuk ke dalam pasal 28E ayat 1. 28E ayat 2, nah ini membahas tentang kepercayaan. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Ya, Nak ya. Berarti jelas dia dasar hukumnya ada. Pasal 28I ayat 1 nih ya. Hak kita itu dijamin hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan sampai ke dalam hak beragama juga ada. Jadi banyak pasal-pasal dalam undang-undang dasar kita yang membahas tentang hak kita dalam beragama dan berkepercayaan. Nah, selanjutnya adalah dalam mewujudkan terlaksananya undang-undang keagamaan di atas, maka sangat diperlukan adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dianut oleh warga negara. Ya, jadi harus ada pengakuan yang sama, artinya sederajat. Jadi pemerintah itu tidak boleh membedakan antara pemeluk agama Muslim dengan Nasrani. Jadi hak-hak warga negara itu harus sama. Sama misalnya dalam hal memilih, dipilih, ya karena misalnya dia ingin mengajukan diri untuk menjadi anggota dewan, ya itu boleh dari agama manapun. Terserah masyarakatnya nanti yang menentukan, ataupun yang ingin memilih, ya karena tapi secara administratif dia harus wajib diikutkan jika dia mendaftar ingin menjadi anggota dewan misalnya. Tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban, hak dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan. Itu salah satunya ya, saya sebutkan dalam aspek politik tadi. Adanya kebebasan yang otonom bagi setiap pemeluk agama dengan agamanya itu. Artinya gini, dalam sebuah daerah itu tidak ada larangan untuk seseorang menjalankan agamanya. Contoh misalnya di daerah non-muslim, misalnya Nias, seperti itu ya. Tidak ada larangan di daerah untuk bagi beragama muslim tidak boleh menggunakan jilbab. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus adanya kebebasan yang otonom. Jika memang ditentang, itu bisa kena pidana, ya karena berarti hak kebebasan beragama kita itu terancam. Selanjutnya adalah adanya kebebasan yang otonom bagi tiap golongan agama serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan peribadatan tiap agama. Artinya misalnya di suatu daerah tertentu dia berhak misalnya melakukan kegiatan agama, acara-acara misalnya karena pengajian dan lain sebagainya, atau misalnya di masjid, misalnya di daerah yang non muslim tapi ada masjid, dia berhak seseorang itu ataupun sekelompok orang berhak melaksanakan ibadah. Contoh misalnya sholat Jumat seperti itu. Jadi harus dilindungi secara hukumnya. Bisa sampai sini dipahami ya, Nak ya? Arti dari ini ya, untuk mewujudkan terlaksananya tadi, undang-undang tadi. Bisa ya, Nak? Nah, selanjutnya adalah untuk membangun kerukunan umat beragama juga sangat diperlukan. Supaya apa? Supaya kehidupan di Indonesia ini bisa terjalin tentram dan damai. Jadi kerukunan umat beragama ini merupakan sikap mental umat beragama dalam mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkatnya, kedudukan seseorang tersebut, sosial, serta kekayaan maupun agama agar terciptanya ketentraman dalam masyarakat. Ya. Selanjutnya adalah bentuk kerukunan beragama. Jadi ada 3 ya, Nak, kalau ditanya. Ini yang sering sekali dalam kalau ditanya tentang bab kebebasan beragama,
tri kerukunan umat beragama ini selalu muncul. Jadi ada 3 kerukunan umat beragama. Yang pertama itu sering disebut dengan kerukunan internal umat seagama, kerukunan umat antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Ya, ini bisa dibaca masing-masing ini. Jadi kalau untuk kerukunan internal umat seagama, adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk. Ya. Kalau untuk kerukunan antar umat beragama, menjaga hubungan baik antar umat beragama agar tidak menimbulkan fanatisme. Artinya tidak terlalu fanatik dengan ajaran agamanya, sehingga kita kalau untuk bergaul dengan yang di luar agama kita tidak mau. Nah, jangan sampai seperti itu. Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah dalam hidup beragama masyarakat tidak lepas dari aturan-aturan pemerintah. Artinya, Nak, untuk menjaga tri kerukunan umat beragama, kita harus bisa saling menghormati dan menghargai. Itu intinya. Jadi, berteman dengan di luar agama itu boleh-boleh saja, sangat diperlukan untuk menjalin kerukunan. Hanya saja yang perlu kita ingat adalah batasan-batasan terhadap akidah. Nah, kalau menyangkut akidah, memang itu berhak kita cut, artinya kita stop jika ada orang lain yang mencampur adukkan akidah kita dengan akidah dia, dengan akidah agama lain. Tapi kalau sekadar untuk berteman, ya kan, ya itu nggak masalah untuk dengan agama lain, ya Nak ya. Selanjutnya, habis. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ada, Nak? Yang mau ditanyakan? Rizky Ramadhani? Rafidah, ada? Kalau tidak ada, kita tutup saja. Ya, jadi jangan lupa untuk selalu mengulang pelajaran dari guru-gurumu, baca kembali modul-modul yang telah diupload di psikologi, ya, karena jika ada pertanyaan yang belum dipahami, itu boleh di-share, bisa juga ditanyakan langsung ke WA guru, ataupun misalnya ke ruang diskusi yang telah disediakan di psikologi. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kalian, tetap jaga kesehatan dan jaga semangatnya. Saya akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akbar, buat